Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tadi telah kita dengarkan Injil Markus. Di situ dikatakan mereka sangat ketakutan. Demikian gambaran yang telah disampaikan pada waktu itu, yang telah dilakukan oleh para murid. Tapi sebenarnya ketakutan di situ bukan takut terhadap sesuatu yang menakutkan, tapi sebenarnya takutnya di sini adalah takut grogi, ya, karena takutnya itu grogi, ya, grogi. Jadi itu tadi kita gambarkan ketakutan para murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian sekarang yang kedua yang menjadi persoalan juga, apakah motivasi Yesus di dalam dia mengatakan jangan ceritakan kepada siapapun. Jadi kira-kira Yesus berkata demikian, motivasinya apa kira-kira? Monggo, kami persilakan untuk memberikan masukan ataupun tanggapan. Jangan ceritakan kepada siapapun. Maksudnya bagaimana? Monggo, Pak Sulis. Monggo, Pak Lis. Iya, Pak Lis. Ya. Jangan ceritakan kepada siapapun. Motivasi Yesus. Wah, belum siap. Ya. Oke, saya masukkan ya. Halo. Ya. Yang di sini. Oh, ini 3 kali pertemuan. Berapa kali pertemuan sampai malam ini kok? 4. Ya, hampir sama ya pertanyaannya. Nampaknya jangan berkata kepada siapa-siapa, ini sungguh-sungguh menjadi pesan buat kita. Itu yang justru saya agak bingung, menjadi agak ragu kalau kemarin, apa karena kita itu belum dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Monggo, mari yang lain. Monggo, silakan. Ya. Tambah sedikit, Pak. Ya. Jadi yang dikatakan oleh Yesus jangan ceritakan kepada siapapun itu, menurut pikiran saya ini masih misteri ilahi kalau bahasa Injilnya. Jadi masih belum selesai. Jadi kalau belum selesai kok diungkapkan, cerita itu tidak akan sempurna. Mantap. Ya. Belum saatnya. Lanjut, monggo Pak Mas. Belum saatnya. Belum saatnya. Sehingga diam dulu. Kuti tenonai kan suatu saat akan tahu sendiri. Kayak ancaman itu. Ya, larut diwi. Tapi biasanya kalau dipenggak itu malah sok-sok itu justru malah ingin menyampaikan. Itu ciri manusia biasanya. Ojo ngene tapi malah melakukan. Itu biasanya ojo ngomong-ngomong malah justru ngomong-ngomong. Itu biasanya seperti itu. Nyambung. Ya. Seperti yang disampaikan Bu Warti tadi, ojo ngomong-ngomong. Tapi menurut pemahaman saya pribadi, ojo ngomong-ngomong, awakmu guru nglakoni dhewe ojo ngomong. Lah wis nglakoni lagi critakno apa sing mbok rasakno kuwi. Sip, mantap Pak Iman. Jadi harus terlaksana dulu baru diceritakan, sama seperti tadi Pak Mas Ben ngerti diri, kemudian belum saatnya, dan Bu Warti juga tadi mengatakan bahwa malah kadang yang dipenggak itu malah justru melaksanakan. Jadi demikian. Jadi motivasi Yesus pun juga kira-kira juga sama seperti apa yang kita ungkapkan tadi, kita tangkap bahwa kalau belum saatnya jangan diceritakan dahulu. Baik, demikian. Kemudian yang ketiga yaitu kira-kira pemahaman ya, tentang suara awan tadi, suara awan yang dibacakan oleh Pak Agus tadi ya. Bagaimana Pak Agus tadi suara awannya? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kira-kira kita menangkap, kalau kita jadi Petrus, Yakobus atau Yohanes pada waktu itu, kira-kira apa yang kita serap di dalam pesan tadi? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah. Suaranya sopor, di mana?
kita jadi Petrus, Yakobus atau Yohanes atau itu, bagaimana respon tanggapan tentang? Kalau saya secara pribadi gredeg, bergetar hati. Suara apa itu? Iya, Suara bergetar. siapa Ini kan ya mungkin bagi Petrus, Yakobus ini mungkin pengalaman pertama. Mungkin ini kok suara dari awan seperti itu, siapa yang berkata ini? Pasti ada pertanyaan, siapa ini? Ini suara apa gitu. Masih ada suara apa ini? Iya. Bertanya-tanya. Tanda tanya ya. Tapi ada kok ada kata-kata inilah anak yang kukasih. Kita barangnya Orang nih. Iya, iya, misteri kan itu pasti secara manusia. Kalau saya pribadi itu pasti dan pasti ya ada ketakutannya, bukan ketakutan setan, bukan Bu, agak tajam. Dan zaman dulu kan malah belum ada listrik juga kan, sehingga kan semakin menyeramkan. Kan gelap sekali kan, gelap berita ya. Kayak bayangan saya kan suara itu lah. Ya kita gelap berita pasti waktu itu. Kalau zaman dahulu mestinya juga lebih menggetarkan dan menakutkan ya. Nah saat ini Padang mungkin ingin tahu malahan bedanya mungkin gareng pom. Tapi kayaknya kok Mas Bumi. Jadi rangkaian itu memang satu peristiwa. Jadi setelah takut, kemudian dilarang, kemudian ditegaskan oleh Allah. Orang itu kan bangun, dirusak dulu situasinya, pedih, terus diberi kata-kata, "Cilu, anakku, cinta kasih." Kaget mungkin murid-murid percaya. Ya, jadi masih misteri, Masih juga misteri. Sekarang coba kita gambarkan, kita bayangkan. Kalau kita jadi Petrus, Yakobus atau Yohanes mendengar tadi ya, yes, Bu Renek bentuknya justru menunjuk di situ ada Yesus sendirian, kemudian inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kalau Bapak Ibu jadi Petrus atau Yakobus atau Yohanes saat itu, kira-kira apa yang menjadi pemikiran? Kalau Petrus ya semakin mantap Pak Sugeng, tapi kalau kita yang mendengarkan saat itu yang belum tahu banyak Yesus ya pergi. Bedanya itu. Kalau orang lain dia. Nah Petrus kan memang Sudah sudah dari awal itu sudah mengikuti perjalanannya Yesus. Sehingga paling tidak dia tidak seperti manusia biasa yang saat ini bahwa dia hanya manusia biasa. Mungkin Petrus sudah tahu walaupun itu sepenuhnya atau tidak sepenuhnya, tapi mengarah Yesus itu siapa mestinya wis ngerti bahwa ora sak bene wong kan gitu mestinya. Akhirnya kalau Mbak Marti sebagai Petrus atau Yesus sih gak salah ya, ini wong gila. Jadi responnya seperti itu. Jadi harus oleh Petrus nasi. Iya, memang Yesus itu tidak sakbane wong ya. Jadi memang kadang-kadang kita melihat ya, bentuknya wong, tapi sing jero iku dudu wong, dudu jiwa manusia. Ya, jadi ada orang malah jiwa bentuknya wong, tapi jiwanya bukan jiwa manusia. Ya, karena apa? Menghancurkan, merusak dan sebagainya, malah kebalikan dari itu. Kalau Yesus di sini adalah ora sakbane wong, jadi blegere bentuknya wong, tapi jerone roh Allah. Itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semakin mantap Tuhan. Kita Allah yang hidup. dalam sesi yang kedua ini kita akhiri dan silakan diminum atau dimakan suguhan yang Enak ya.